Memiliki luas wilayah 3.888 km persegi, Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar belum memiliki sarana dan prasarana jalan yang memadai. Sementara, Kabupaten Pasaman Barat kaya akan potensi sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit penghasil crude palm oil atau CPO, potensi pertanian, serta pertambangan seperti biji besi dan mineral. Kekayaan sumber daya alam ini membuka kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan dalam menunjang ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam yang dimiliki menjadi modal utama yang bisa diekspor ke luar daerah. Guna mewujudkan harapan tersebut, sangat dibutuhkan dukungan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang layak serta memadai dalam memperlancar distribusi logistik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Pemirsa, meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan juga jembatan tentu sangat memberikan manfaat yang besar untuk daerah tersebut, baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakatnya maupun investasi untuk daerah sendiri dari perusahaan lainnya. Nah, seperti saat ini saya sedang berada di Kabupaten Pasaman Barat, di mana di daerah ini telah dibangun sebuah pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis. Namun untuk menuju ke sana aksesnya belum tersedia dengan layak. Nah, untuk itu saya ingin melihat seperti apa progres pengerjaan infrastruktur ini. Yuk ikuti perjalanan saya. Pembangunan jalan prioritas nasional untuk menunjang pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat belum selesai. Saat ini, akses jalan menuju Teluk Tapang dari Bunga Tanjung sangat memprihatinkan. Untuk melewati ruas jalan, tidak dapat dilewati dengan menggunakan kendaraan biasa, tapi harus menggunakan motor trail atau mobil off-road karena hampir di semua badan jalan dipenuhi lumpur karena masih berupa jalan tanah. Pembangunan Teluk Tapang, pelabuhannya alhamdulillah sudah selesai di tahun 2017. Namun untuk operasional Teluk Tapang itu tentu ada beberapa hal yang harus diselesaikan, baik oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, provinsi maupun oleh kementerian yang terkait. Itu berkenaan dengan infrastruktur jalan, ya, akses jalan yang akan masuk ke Teluk Tapang. Akses jalan itu sejumlah 42 km yang sudah terselesaikan itu sepanjang 20 km. Dan pembangunan di tahun anggaran ini itu melalui pemerintah pusat, itu pelaksanaan pembangunan Teluk Tapang dilanjutkan. Pembangunan akses jalan, ya, menuju ke Teluk Tapang yang sepanjang 23 km. Dengan anggaran total sekitar 216 miliar. Ini anggaran dari pusat. Tentu kami atas nama pemerintah daerah ini sangat bersyukur karena nantinya target pelaksanaan pembangunan ini tahun jamak multi-year itu diperkirakan selesai tahun 2024 semester pertama. Fungsinya tentu sudah jelas. Kita melihat kondisi sumber daya alam di Kabupaten Pasaman Barat. Ada beberapa, kita ada punya 13 pabrik kelapa sawit. Sudah jelas pabrik kelapa sawit itu menghasilkan CPO, ya. Dengan demikian yang selama ini CPO ini kita bawa ke pelabuhan Teluk Bayor, tentu dengan sudah beroperasinya Teluk Tapang, ini CPO ini tentu akan kita bawa ke Teluk Tapang. Juga nanti hasil-hasil pertanian, perkebunan lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat tentu nanti akan kita alokasikan ke Teluk Tapang dengan Teluk Tapang yang sudah beroperasi. Karena nanti dengan operasinya Teluk Tapang ini itu sudah jelas menyerap beberapa tenaga kerja, ya. Dengan demikian tentu kita atas nama pemerintah daerah nanti berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan Teluk Tapang ini bagaimana masyarakat Pasaman Barat, para pemuda masyarakat Pasaman Barat tentu dapat beraktivitas, dapat bekerja di Teluk Tapang itu, sehingga nantinya akan dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat. Selain potensi perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat ini, juga di situ ada salah satu perusahaan yang namanya PT Gamindra, ya. Itu mereka mengeksploitasi biji besi, ya. Di sana sudah beraktivitas, sudah mulai pengolahan, juga sudah mulai
mengeluarkan hasil produksi biji besi itu. Mudah-mudahan dengan waktu tidak begitu lama lagi, diperkirakan nanti di bulan Desember, segala sesuatu yang menyangkut dengan izin perizinan yang sudah mereka selesaikan untuk tingkat kementerian, insya Allah ini bisa diekspor, ataupun nantinya pengeksporan ini tentu wewenang dari perusahaan Gabindra itu. Pembangunan akses jalan menuju Teluk Tapang masuk ke dalam prioritas nasional. Pembangunan ruas jalan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data dari Kementerian PUPR, panjang ruas jalan dari Bunga Tanjung menuju Teluk Tapang sepanjang 43,17 km. Sementara, jalan yang baru rampung dikerjakan sekitar 20 km. Di antaranya yang sudah diaspal sepanjang 17,8 km, sedangkan yang lainnya masih dalam proses pengerasan. Pada tahun 2022, pemerintah telah menganggarkan dana pembangunan jalan sebesar 216 miliar rupiah lebih untuk melanjutkan pengerjaan jalan menuju Teluk Tapang sepanjang 23 km. Sementara proyek pembangunan jalan dilaksanakan oleh perusahaan kontraktor PT Wijaya Karya yang dimulai dari tanggal 12 September 2022 hingga tahun 2024 mendatang. Pengerjaan selama 1 bulan terakhir masih dalam bentuk proses penimbunan berupa melapis penopang untuk perbaikan tanah dasar yang harus dipadatkan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Sementara itu, pengerjaan penimbunan ini sudah mencapai 4 km dengan target pada akhir tahun 2022 mencapai 7,5%. Kita memulai pekerjaan sesuai kontrak yaitu 12 September 2022 dan sekarang tepat di hari ini kita sudah melakukan pekerjaan, sudah di timbunan pilihan, sudah ada pekerjaan galian juga. Dan target yang kita akan mencapai di akhir tahun ini yaitu di 7,5%. Kalau panjang jarak jalan yang akan kita kerjakan yaitu kurang lebih 23 kilo. Kalau untuk 7%, kita sekarang masih ada pekerjaan di timbunan pilihan, belum untuk memulai pekerjaan aspalnya. Kalau untuk kendala saat ini yaitu di cuaca ya. Cuaca ya, curah hujan sekarang juga sangat tinggi sekarang. Nah, itu kendala terberat bagi kami saat ini. Sehingga untuk mengakses mobilisasi material pun jadi terhalang. Jalan juga jadi rusak juga berat. Itulah kendala terberat kami di saat ini. Kalau untuk cuaca sekarang untuk mengakses transportasi untuk material, ya jalan yang udah ada ini ya yang kendala terberat kami. Jalan jadi rusak, jadi untuk mengakses, transportasi material itu jadi terganggu. Kalau harapan semoga pekerjaan ini aja berjalan lancar lagi, itu pun didukung dari faktor cuaca juga ya. Tapi kita tetap bekerja sesuai dengan prosedur dan juga kontrak kesepakatan yang telah kita sepakati bersama PU. Percepatan pembangunan jalan menuju Teluk Tapang sangat diperlukan untuk memperlancar akses kendaraan menuju pelabuhan. Diyakini salah satu kunci dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat adalah adanya pelabuhan Teluk Tapang. Saat ini sarana transportasi yang digunakan masyarakat menuju pelabuhan Teluk Tapang melalui jalur laut dengan jarak tempuh 1,5 jam. Rampungnya pengerjaan jalan nantinya diyakini akan mempersingkat waktu tempuh dan mengurangi biaya transportasi. Sementara itu, Pelabuhan Teluk Tapang sendiri memiliki panjang 120 meter dengan lebar 12 meter.
Meski pelabuhan Teluk Tapang telah dibangun sejak tahun 2008, namun izin operasionalnya baru diperoleh pada tahun 2017. Sementara dalam aktivitas pengapalan biji besi baru terlaksana pada bulan Februari 2022. Di sisi lain, dalam meningkatkan status hierarki pelabuhan dari pengumpan menjadi pengumpul, masih menunggu proses pemindahan izin lingkungan yang masih diproses di KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang ini kami sudah membangun pertama kasway sekitar 187 meter kali sekitar 8 meter, lalu sterelnya sekitar 45 kali 5 meter. Sementara dermaga ini yang ada di depan kita bersama ini sekitar 120 kali 8 meter. Nah, dengan kemampuan dermaga sekitar 25 ton. Sementara dari sisi dermaganya sesuai dengan izin operasional itu khusus untuk kapal-kapal maksimal 3.000 DWT, sementara untuk tongkang 300 feet. Kita baru bisa berbicara saat ini baru dari sisi laut saja. Kenapa? Dari sisi laut, dari sisi darat sementara ini belum ada pelimpahan, penyerahan. Kenapa? Ini kan dari sisi darat masih berstatus hutan lindung yang baru diserah terimakan kepada Kabupaten Pasaman Barat. Nah, sekarang proses penyerahan atau pemindahan terkait dengan izin lingkungan sedang dalam proses di KLH, di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kenapa? Ini kan pelabuhan tadinya statusnya hierarkisnya baru pengumpan. Nah, karena mau dinaikkan hierarkisnya atau kelas pelabuhannya itu nanti akan jadi pengumpul. Makanya nanti proses izin lingkungan yang sedang berlangsung yang sedang di KLH sana nanti akan berpindah pemarkasannya ke KSOP Teluk Bayur dalam waktu dekat ini, dan sekarang sudah hampir mau selesai di tingkat KLH. Terus rencana ini dalam waktu dekat ini, nah ini kan sudah kita lihat bersama ini kesiapan dari Gamindra sendiri untuk rencana pengapalan biji besinya direncanakan bulan Desember ini. Nah, tapi mereka kapal besarnya tidak bersandar di dermaga kita. Mereka akan melakukan kegiatan alih muat di tengah. Artinya ditetapkan nanti spot-spot yang sesuai dengan draft kapal itu sendiri. Mungkin sekitar 2-3 mil dari dermaga di sini. Nah, itu untuk perdana rencananya mungkin sekitar 40 atau 50 ribu ton untuk rencana pengapalan perdana. Kalau kapal yang besar itu dengan GT-nya sekitar 10 ribu atau 20 ribuan ke atas, ke dermaga kita nggak mampu untuk itu. Kemampuan dermaga cuman bisa 3.000 DWT, untuk tongkang cuma 300 feet. Nah, kapalnya sendiri memang kita memang suruh untuk kegiatannya di luar sana, artinya di daerah area Labuh yang sudah nanti ditetapkan sesuai dengan kebutuhan draftnya kapal itu sendiri. Kalau di sini pertama draftnya cuman -7 LWS. Artinya dengan kapal yang 20.000 ke atas itu atau lebih malah itu tidak akan mencukupi, dan kapal akan kandas di sini. Nah, jadi pertama LWS kapal di -7 LWS itu ya, itulah kapal yang maksimal yang bisa standar di sini di dermaga. Makanya kapal tidak boleh dan tidak memenuhi syarat untuk kita beri standar di dermaga kita. Kalau di sisi dermaga mungkin sudah 75%. Mungkin bisa lebih ya. Sudah lebih. Kenapa? Kami sudah bisa menyandarkan beberapa kapal di dermaga sini, dan itu sudah 2-3 kali lah sudah pernah kita sandarkan di sini. Termasuk juga nanti kapal-kapal perintis sebenarnya sudah masuk ke daerah Teluk Tapang. Nah, cuman karena draftnya masih kurang di sini, makanya kita saat ini masih labuh posisinya kapal perintis. Nah, lalu untuk jangka panjangnya memang pelabuhan ini dari sisi laut memang selalu akan disempurnakan lagi. Yang kedua, pertama juga dari sisi alur pelayarannya, spot-spot nanti alih muat yang nanti kita rencana tetapkan di tengah di area Labuh untuk alih muat, begitu loh. Potensi yang ada di Pelabuhan Teluk Tapang
pada umumnya Pasaman Barat ini cukup prospeknya cukup bagus. Kita tahu kalau CPO dan turunannya, khusus CPO lah ya, itu hampir 70% dibawa ke Teluk Bayur. Nah, alangkah menggembirakannya nanti, alangkah menjanjikannya nanti ketika Pasaman Barat sendiri bisa mengelola atau setidaknya CPO yang tadinya memakan waktu yang cukup panjang ke Teluk Bayur, yang kedua bisa terjaganya kondisi jalan kita yang selalu dibebani dengan truk-truk yang bermuatan CPO yang setiap hari ke Teluk Bayur. Nah, seandainya nanti sudah betul-betul berkembang lebih agak maksimal lagi, tentunya ini akan menjanjikan bagi perekonomian Pasaman Barat itu sendiri. Nah, harapan kami ya tentunya ya kita sama-sama mendorong bagaimana pelabuhan ini di Pasaman Barat ya mudah-mudahan ini sebagai penyangga dari pelabuhan Teluk Bayur ya yang kadang-kadang tingkat antrinya cukup tinggi juga. Nah, dengan berkembangnya pelabuhan Pasaman Barat ini, khusus pelabuhan Teluk Tapang ini, kami optimis ini akan bisa menyangga dari kepadatan kapal-kapal yang ada di Teluk Bayur. Saat ini pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah mencapai 75% dengan kemampuan dermaga 25 ton. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Teluk Tapang masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung seperti lampu penerangan, rambu-rambu sebagai penanda dalam mendukung sistem navigasi, container belt untuk bongkar muat yang lebih cepat dan efisien. Kapasitas sandar kapal di dermaga pelabuhan Teluk Tapang maksimal 3.000 DWT, sedangkan untuk kapal jenis tongkang 300 feet. Jika melebihi kapasitas yang ditentukan, maka pelabuhan tidak sanggup untuk menopang kapal tersebut karena draft dermaga hanya -7 LWS. Di sisi lain, perusahaan yang pertama kali memanfaatkan pelabuhan Teluk Tapang adalah PT Gamindra Mitra Kusuma yang bergerak dalam tambang biji besi. Namun proses pengiriman belum dilakukan karena masih dalam mengurus perizinan ekspor biji besi. Selain itu, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, sebelum ekspor, perusahaan harus melakukan jual lokal. Menurut pihak perusahaan PT Gamindra Mitra Kusuma, sebelum adanya aktivitas tambang biji besi, status hutan yang berada di sekitar wilayah pertambangan merupakan hutan lindung. Namun setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah dan KSOP sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, pihak perusahaan mendapatkan izin penggunaan hutan lindung dengan status pinjam pakai seluas 100 hektar. Sebenarnya izinnya pertama keluar tahun 2006, masih dengan peraturan yang lama, tapi di 2010 kita ada penyesuaian, itu menjadi UPOP. Dulu kan KP ya, namanya menjadi UPOP. Cuman di 2010 itu kan ini dulu kawasan hutan lindung, jadi kita harus proses dulu supaya keluar dari hutan lindung, kemudian kita proses pinjam pakai. Setelah proses pinjam pakai, baru kita bisa melakukan kegiatan operasional di lapangan. Nah, kemudian kami memperhatikan juga bahwa kalau kami akan melakukan ekspor, tentunya terkait dengan logistik. Salah satunya yang berkaitan dengan pelabuhan. Nah, jadi kalau kita membawa barang ini ke mana? Ke Teluk Bayur itu jaraknya jauh sekali, itu lebih dari 200 kilo. Nah, kemudian kita lihat di sekitar kita jaraknya dekat, itu ada pelabuhan Teluk Tapang. Hanya pada saat itu tahun 2010 belum beroperasi. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan kantor KSOP sebagai kepanjangan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengurus izin operasional pelabuhan Teluk Tapang. Ada sinergi antara kita di bidang usaha pertambangan, pemerintah daerah, dan kewenangan di Kementerian Perhubungan. Nah, pada tahun 2016 itu kalau saya tidak salah itu keluar izin operasional pelabuhan Teluk Tapang. Tambang biji besi saya pikir salah satu tambang yang
di Indonesia itu tidak terlalu banyak sebenarnya yang punya cadangan biji besi ya. Yang kami miliki di daerah Sumatera Barat ini salah satu yang cukup baik karena dilihat dari kandungan yang kita punya itu ada rata-rata 60 up ya. Kemudian kandungan Si-nya juga rendah. Itu memang salah satu tambang yang hasil produksinya itu untuk biji besi cukup baik. Jadi prospeknya saya pikir kalau untuk ke depan ini, untuk 10 tahun ke depan mungkin tambang ini masih bisa untuk beroperasi. Sekarang yang kita lihat di belakang ini ada stok itu 40.000 ton. 40.000 ton yang sudah kita siap untuk kapalkan. Yang sebelah sana itu kadarnya 62 kalau saya tidak salah ya 62, yang sebelah sini 60-an. Jadi cukup baik. Kita akan segera melakukan, sebetulnya ekspornya belum, karena salah satu kewajiban selain ekspor kita juga harus jual lokal. Ya, jadi kita nggak bisa nih, aturan pemerintah kita tidak bisa langsung ekspor ya, karena kita harus juga membereskan kuota ekspornya semua segala macam, dan persyaratan kuota ekspor itu kita harus ada smelter. Nah ini kita lagi urus semuanya untuk rencana pembangunan smelter, perizinannya kita juga lagi urus. Jadi mungkin untuk tahap awal keluar kita akan jual lokal. Nah kapan kita akan jual lokal? Tentunya setelah peralatan yang kita buat ini siap ya, karena nanti proses pemuatannya kan kita menggunakan conveyor belt. Ya kenapa kita pilih conveyor belt? Karena supaya pekerjaan kita lebih efektif, lebih efisien ya, dibanding kita dengan menggunakan tracking. Juga kita memperhitungkan kekuatan dari dermaga. Jadi dengan conveyor ini sesuatu hal yang memang baik lah untuk semuanya. Jadi nanti kita bawa pakai ini dari sini masuk ke conveyor belt, masuk ke tongkang. Dari tongkang nanti baru kita masukin lagi ke vessel. Ya kita rencana per bulan itu sekitar 40 sampai 50.000 ton. Semua kendala tuh setiap kegiatan pasti ada gitu ya. Cuman bagaimana kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Nah kalau kami di sini kami merasa nyaman sebetulnya. Kenapa? Karena pemerintah daerahnya sangat support, ya kabupaten maupun provinsi. Kemudian aparatnya juga, ya dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dari kepolisian juga semua support kita ya. Dari pemerintah kabupaten, kemudian dari mana? Dari Kementerian Perhubungan melalui kantor KSOP. Mereka yang datang kadang-kadang ke sini bukan kita yang ke sana gitu, untuk membantu apa sih yang kita hadapi di sini gitu loh. Jadi kendala pasti ada, tapi sejauh ini sih nggak ada yang signifikan. Yang berat buat kita belakangan ini hanya cuaca saja. Kalau ya kendala-kendala yang lain nggak ada. Jadi untuk investor yang lain lah saya pikir gitu. Jadi selalu yang keluar di luar itu investasi di Sumatera Barat itu susah. Saya mau sampaikan di sini itu nggak begitu, gitu ya. Jadi justru kalau kita memang bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat, ya kami di sini dari tahun 2010 sampai sekarang tahun 2022 sudah 12 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada gesekan dengan masyarakat. Ya tentunya kami dibantu. Nih di sini ada Pak Efif Syarial. Beliau ini keturunan keluarga di Air Bangis, ya rajanya Air Bangis. Nah jadi memang kuncinya cuma satu saya pikir ya, kita sebagai tamu harus mau menghormati masyarakat setempat, harus mau mengikuti adat istiadat setempat. Ya tentunya kalau kita bisa lakukan itu saya pikir nggak akan ada lah yang akan mengganggu kita gitu. Jadi kalau mau investasi lah di Pasaman Barat, tapi tentunya dengan cara yang benar. Ya bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Nggak ada tuh selama ini pamoyonya dibilang Sumatera Barat itu sulit investasi, masyarakatnya susah. Saya bisa nyatakan sini tidak. Rencananya pada bulan Desember 2022, PT Gamindra Mitra Kusuma akan melakukan pengapalan perdana biji besi sebanyak 40.000 ton pengiriman dalam negeri. Sementara pihak perusahaan tambang dalam penambangan biji besi menggunakan tenaga kerja gabungan, yaitu tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli yang didatangkan dari Cina sebanyak 30 orang dan tenaga kerja lokal 100 orang. Direktur PT GMK juga menepis isu yang mengatakan sulit berinvestasi di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan lancarnya aktivitas pertambangan biji besi di Pelabuhan Teluk Tapang dan besarnya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu tiba juga. Untuk itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirut, kuncinya adalah komunikasi.
yang selama ini dijalin oleh PT GMK, mulai dari atas terus ke bawah sampai ke pemerintah nagari, dari pemerintah nagari terus ke atas. Sinergisitas inilah yang dibangun sungguh-sungguh oleh PT GMK, sehingga akhirnya kita dapat mewujudkan ini. Begitu juga dengan pihak pelabuhan, KSOP, dan jajarannya, kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar dan setinggi-tingginya atas dukungan yang sangat luar biasa. Saya setiap Pak KSOP dan jajaran datang ke sini, saya selalu mendampingi. Luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Insya Allah dengan dukungan Pak KSOP dan jajarannya, ke depan Air Bangis akan berjaya kembali melalui lautnya. Dengan rampungnya penguatan infrastruktur dari Bunga Tanjung ke Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis, aktifnya pengapalan dan pengeksporan hasil sumber daya alam keluar daerah, diyakini pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akan merasakan manfaat dari keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang. Pemirsa, sejauh perjalanan saya kali ini, memang akses jalan dan jembatan merupakan unsur yang sangat vital dalam konektivitas antar wilayah. Sama halnya dengan pembangunan jalan yang layak untuk menuju ke Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat ini. Nantinya Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat ini dapat menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat. Demikian Sumber Membangun kali ini, saya Nagmah Majid, sampai jumpa.